Shalom Mamang Inang yang terkasih dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam Renungan Carpe Diem Senin 26 September 2022. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Sedoakan nasida di lambung ni debata namar tupal behuida jalamar sinondando namarende dosude gir pamuji nabe idoakan malua akan tutu burju akadongan namartua nang porseasi tutu di Tuhata Jesusi nahumokop sasude. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan mendapatkan kami bersama-sama dengan kamu pada dirinya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang terkasih, anugerah atau rahmat yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai charis adalah realitas cinta kasih Allah yang merengkuh manusia berdosa. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 14-15 ini, anugerah Allah tampil dalam dua wajah yang sama pentingnya sekalipun tidak simetris. Wajah pertama bersifat objektif. Ia adalah inisiatif murni dari Allah yang tidak bergantung kesediaan atau kelayakan manusia untuk menerimanya. Realitas objektif dari anugerah Allah itu terlihat dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Yang kedua adalah realitas subjektif yang melibatkan manusia yang menerimanya. Itu sebabnya Rasul Paulus selanjutnya menegaskan bahwa berkat kebangkitan Kristus adalah akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Sahabat Carpe Diem yang terkasih, mengapa tidak simetris? Sebab yang objektif harus muncul terlebih dahulu. Allah mencintai kita bukan karena kita mencintainya. Allah mencurahkan anugerah bukan karena kita mengimaninya. Di dalam Roma 5 ayat 8, Rasul Paulus mengungkapkannya secara berbeda. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pemahaman mengenai wajah objektif dan subjektif dari anugerah ini berlanjut di ayat 15. Ada kesan bahwa anugerah atau kasih karunia dapat semakin besar bergantung jumlah orang yang menjadi percaya. Tentu ini yang dimaksud Allah wajah subjektif dari anugerah. Secara objektif, anugerah tak terukur. Ia tak dapat lebih kecil atau lebih besar. Ia semata-mata menampilkan cinta ilahi yang tak terukur, melimpah-limpah. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalam kasih-Nya
Kristus dalam Efesus 3 ayat 8. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri anugerah Allah dan hidup di dalamnya melalui sikap dan tingkah laku kita yang berkenan di hadapan Tuhan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Selamat menghidupi anugerahnya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang menganugerahkan kami sebuah kehidupan yang tak terukur, kami bersyukur atas segala anugerah Tuhan kepada kami. Tuhan, ajarlah kami agar kami dapat menghidupi anugerah-Mu, agar kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, agar segala sikap dan tingkah laku kami sesuai dengan kehendak. Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.